Yuk, mulai yuk. Oke, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai hubungan faktor genetik ayam dan sistem koordinasi respiratory unggas dengan asites. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Ismail Munir dengan NIM D1A023 015. Terus ada Yafi Ataya Putra dengan NIM D1A023 079 dan Uni 1 Zaro dengan NIM D1A023 249. Next. Oke, masuk ke satu-satu. Kasus 1 itu ada hubungan faktor genetik ayam dan sistem koordinasi respiratory unggas dengan asites. Nah, untuk latar belakang itu meningkatkan jumlah penduduk, pendapatan, kesadaran akan gizi masyarakat Indonesia menyebabkan pemerintah terhadap hasil ternak ayam ras pedaging sebagai sumber protein hewani semakin meningkat. Maka dari itu perusahaan peternakan Indonesia merupakan peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis ayam ras pedaging. Oke, next saja. Oke, untuk rumusan masalah itu yang pertama ada sistem fisiologi, apa saja yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua itu mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Terus yang ketiga itu mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Dan yang terakhir jelaskan interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan tingginya lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Oke, selanjutnya sistem fisiologi yang di dalam pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi esensial yang didukung oleh 3 sistem utama, yaitu sistem respirasi untuk pernafasan, sistem pencernaan untuk pencernaan makanan, dan yang terakhir sistem peredaran darah untuk mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. 5 kelompok nutrisi yang utama yaitu ada lemak, protein, air, vitamin, dan mineral. Pertumbuhan adalah peningkatan massa tubuh seiring waktu disertai perubahan organ dan jaringan. Sistem respirasi berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk metabolisme dan menghasilkan energi. Strukturnya terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, siring, bronki, bronkiolus, dan alveoli. Pernafasan penting untuk memperoleh O2 dalam pembakaran zat makanan di sel. Next. Sistem pencernaan terdiri dari pencernaan dan organ aksesori. Saluran pencernaan dalam ternak merupakan organ yang mengatur proses metabolik dalam tubuh. Anatomi saluran pencernaan dimulai dari depan sampai ke belakang, mulai dari paruh dan lidah, kerongkongan, tembolok, perut kelenjar, ampela, hati, usus halus, usus besar, dan usus buntu, serta kloaka. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung beserta salurannya, yaitu pembuluh darah, nadi, kapiler, serta vena. Jantung merupakan anatomi otot yang berperan penting dalam peredaran darah. Secara anatomis, jantung dibagi menjadi 4 ruang, yaitu ventricle atau bilik kanan dan kiri, dan 2 atrium atau serambi kanan dan kiri. Next. Pertumbuhan ayam broiler jauh lebih tinggi dibandingkan ayam petelur karena faktor genetik dan eksternal. Yang pertama, ayam broiler secara genetik memiliki potensi pertumbuhan bobot badan yang pesat dan efisien dalam pemanfaatan pakan. Yang kedua, pemberian pakan juga mendukung pertumbuhan cepat karena ayam dapat makan dan minum dan istirahat untuk memaksimalkan pembentukan daging. Yang ketiga, memiliki kebutuhan energi untuk pokok yang sama, yang lebih rendah dibandingkan ayam petelur pada usia yang sama. Next. Asites pada ayam. Asites adalah penumpukan cairan tersundat di rongga perut ayam dan merupakan gangguan metabolisme terjadi pada berbagai usia dan jenis ayam. Asites sering menyebabkan kematian pada broiler akibat gagal jantung.
bab fisiologis. Yang pertama ada fisiologis, manajemen, dan lingkungan. Ya kan paru-paru akibat toksin Escherichia coli atau Aspergillus sp pada masa atau setelah menetas dapat meningkatkan sensitivitas terhadap asitas. Tanda-tanda asitas pada ayam ini ada kebutuhan oksigen yang tinggi, ketidakseimbangan, dan peningkatan tekanan arteri pulmonalis, gagal ventricle kanal, dan next. Oke, udah selesai ya. Ini aku mau tanya. Udah dong. Kan kasus satu doang. Aku mau nanya nih, bagaimana Apakah sistem ada pertanyaan? saya Muhammad Rizky Kurniawan NIM 269 izin bertanya Mas. Bagaimana sistem endokrin mendukung pertumbuhan ayam broiler? Sekian. Izin menjawab ya Mas Rizky. Ya, Jadi mengapa sistem endokrin mendukung pertumbuhan ayam broiler? Karena sistem itu menghasilkan hormon seperti hormon protein seperti GH atau growth hormone, insulin, dan tiroksin yang berperan dalam sintesis protein, pembelahan sel, serta metabolisme yang mendukung pertumbuhan pada otot dan jaringan lainnya. Seperti itu Mas. Apakah menjawab? ya cukup Mas. Oke, sekarang lanjut ya ke Sekian presentasi dan lanjut kelompok ke C. Tadi kan B, sekarang C. Yang kasus 1 Vi. gimana Riz? Yang kasus 1. Nah, ya itu. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang terdiri dari Catur Farhan Syahrul Adha NIM 035, Muhammad Eriko Danu Himawan 144, dan saya sendiri Muhammad Rizky Kurniawan NIM 269. Lanjut ke pendahuluan. Faktor penyebab asites bersifat multifaktorial, namun dua aspek utama yang sering menjadi sorotan adalah faktor genetik dan juga lingkungan. Ayam broiler hasil seleksi genetik untuk pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan yang tinggi lebih rentan terhadap kondisi ini dibandingkan ayam petelur yang memiliki laju pertumbuhan lebih lambat. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu dingin, ventilasi yang buruk, dan juga ketinggian lokasi turut memperparah kondisi hipoksia yang menyebabkan tekanan tinggi pada sistem sirkulasi pulmonal pada ayam. Kasus yang ditemukan di dua lokasi pemeliharaan ayam broiler, yaitu pada Batu Raden dan juga Sumbang, menunjukkan perbedaan kejadian asites yang cukup mencolok, yang menjadi dasar pada PPT kali ini. Lanjut sih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam khususnya sistem fisiologi yang melakukan kerja sistem pencernaan endokrin dan metabolisme energi. Pertumbuhan ayam broiler dapat dengan konversi makanan yang irit dan siap dipotong pada usia yang relatif muda. Hal tersebut ditunjang oleh efisiensi sistem pencernaan dalam menyerap nutrien dan hormonal yang metabolisme jaringan tetap. Beberapa aspek fisiologis utama. Yang pertama, sistem endokrin khususnya hormon pertumbuhan GH dan insulin like growth factor mengatur pertumbuhan sel dan diferensial jaringan. Yang kedua, sistem pencernaan bertanggung jawab atas penyerapan nutrien untuk memenuhi kebutuhan energi dan pembentukan jaringan tubuh. Yang ketiga, sistem kardiorespirasi menyediakan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme, terutama pada ayam broiler yang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Next, Mas. Sampai dengan bobot tubuh antara 1,4 sampai 1,6 kilo per ekor. Di sisi lain, produk
tidak pertumbuhan dan pengembangan adalah jauh lebih lama dan metabolisme relatif lebih rendah. Perbedaan yang relevan, yang pertama ya broiler pertumbuhan sangat cepat, yang kedua pada jantung dan paru-paru, rentan asites. Ayam betina pertumbuhan lambat, kebutuhan oksigen relatif lebih stabil, dan jadi asites jauh lebih rendah. Yuk, disimak pertumbuhan ayam broiler terhadap telur, itu semuanya. Next. Asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Sistem respirasi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem ini melibatkan paru-paru yang kecil dan rigid, serta kantung udara membantu dalam proses ventilasi. Ketika ayam memiliki laju metabolisme tinggi seperti pada ayam broiler, permintaan oksigen meningkat drastis sehingga sistem respirasi dan sirkulasi harus bekerja secara optimal dan terkoordinasi. Kondisi seperti hipoksia, kekurangan oksigen akibat ventilasi yang buruk atau suhu rendah memperparah situasi. Sistem respirasi gagal menyediakan oksigen yang cukup dan sistem sirkulasi menjadi terlalu terbebani. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa sistem respirasi dan sirkulasi memiliki hubungan erat dalam menjaga homeostatis oksigen, dan kegagalan keduanya menjadi faktor kunci dalam timbulnya asites. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. Selanjutnya, interaksi sistem respirasi dan sirkulasi serta pengaruh lingkungan. Ketidakseimbangan antara pasokan oksigen dan kebutuhan oksigen untuk mendukung laju pertumbuhan yang cepat dan efisiensi pakan yang tinggi diyakini sebagai penyebab utama asites. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh faktor endokrin atau eksternal. Lingkungan yang terlalu dingin menyebabkan meningkatkan metabolisme untuk menjaga suhu tubuhnya, yang meningkatkan kebutuhan oksigen dan memperberat beban jantung dan paru-paru. Ketinggian tempat juga mempengaruhi kadar oksigen di udara, sehingga ayam di dataran tinggi lebih rentan terhadap asites dibandingkan dengan ayam di dataran rendah. Terima kasih. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya ya Mas, mengapa ayam broiler mengalami asites dibandingkan? Oke, jadi kenapa ayam broiler lebih rentan mengalami asites tuh karena pertumbuhan yang sangat cepat akibat seleksi genetik sehingga memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi dan juga tekanan yang besar pada jantung serta paru-paru, Mas. Jadi gitu. Apakah menjawab? Oke Mas, sangat menjawab. Ya, terima kasih. Sekian presentasi pada kelompok C dan juga B pada kasus 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.